Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Part 2. Siapa dalang G30 SPKI? Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan, siapa dalang gerakan G30 September 1965 sebenarnya? Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan John Hostabel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanya peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution, misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidup sederhana. 2. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Fetherell Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu, CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. 3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunis. Di masa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Fulgren. Teori tentang siapa dalang G30 SPKI keempat adalah Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori yang mengemukakan antara lain oleh Anthony Dix dan Johnny Hogg. Ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965 dalam sidang kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. Teori yang kelima tentang siapa dalang G30 SPKI adalah tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan G30 September atau disebut dengan teori chaos. Dikemukakan antara lain oleh John Delitzsch. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Jadi kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Keenam, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September.
Pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 dengan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Teori ketujuh yang dianggap sebagai dalang G30 PKI itu. 7. Dalang gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok yang menamakan diri CCVKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Namun, terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S, yang pasti sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu, yakni Angkatan Darat dengan PKI. Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat. Menurut bukunya Close 1999 dan Rickfell 2010. Bulan Agustus 1960, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat itu praktis telah dilumpuhkan. Menurut bukunya Fate 1998. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI merasa kedudukannya sudah cukup kuat. Pada tahun-tahun sebelumnya, partai ini umumnya hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah, khususnya para menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dengan mereka. Di dalam kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti-PKI memproklamirkan manifesto kebudayaan atau Manikebu yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu, misalnya komunis. Lekra, lembaga kebudayaan rakyat yang pro-PKI, segera mengecam keras. Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tidak sampai 1 tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Sedangkan di daerah, persoalan-persoalan yang muncul tampaknya malah lebih pelik lagi karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria atau Land From atau Undang-Undang Pokok Agraria 1960, di mana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak Mapandes di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. 7 setan desa karenanya dirumuskan oleh PKI yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat, dan bandit desa. Setan desa menurut versi PKI ini, menurut Tongquist, ujung-ujungnya merujuk pada para pemilik tanah menurut bukunya Tongquist 2011 ya. Adegan-adegan protes pun berlangsung, bahkan radikalisme dipraktikkan hingga upaya menurunkan lurah serta aksi protes terhadap para sesepuh desa. Dalam aksi pengambil alihan tanah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga Bali, Jawa Barat dan Sumatera Utara, massa PKI pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan tentu saja para tuan tanah, juga kaum birokrat dan para pengelola yang berasal dari kalangan tentara. Para tuan tanah kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI.
Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI khususnya di Jawa Timur segera saja berhadapan muka dengan para santri NU. Di kota-kota, tindakan liar juga tidak terjadi. Ini misalnya tergambar dalam cerita mengenai istri seorang dokter terkenal di Solo yang akan pergi ke suatu resepsi. Ia yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul besar dan sepatu hak tinggi digiring oleh ratusan tukang beca. Di tengah terik matahari, ke kantor polisi untuk menyelesaikan pertikaian harga beca. Adegan serupa pernah juga terjadi di berbagai kota. Ada pula para kepala desa yang sudah tua disidangkan di depan pengadilan rakyat, menurut bukunya Ong Hok Ham 1999. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi. Di Jawa Timur, tindak balasan anti PKI dipelopori oleh kelompok pemuda NU yaitu Ansor. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap Angkatan Darat. Pada bulan-bulan awal tahun 1965, PKI menyerang para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Maka hingga pertengahan tahun 1965 atau sebelum pecah kudeta di awal Oktober, kekuatan politik di ibu kota tampaknya sudah semakin bergeser ke kiri. PKI kian berada di atas angin dengan perjuangan partai yang semakin intensif. Usul pembentukan angkatan kelima selain Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965 diakui memang semakin memperkeruh suasana, terutama dalam hubungan antara PKI dan TNI Angkatan Darat. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata bebas dari pengawasan mereka. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti pengukuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro-LRC atau Republik Rakyat Cina yang komunis di Indonesia, atau menurut bukunya Southwood dan Flanagan 2013. Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal yang di tubuh Angkatan Darat yang telah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan dokumen Gilchert yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris Amerika Serikat dengan melibatkan our local army friend atau kawan-kawan kita dari tentara setempat untuk melakukan kudeta. Meski kebenaran isi dokumen ini diragukan oleh Jenderal Ahmad Yani, kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal ini pada saat Presiden Soekarno bertanya kepadanya. Namun pertentangan PKI dengan Angkatan Darat kian tampaknya telah mencapai level yang akut. Pada bulan Mei 1965, Pelda Sujono yang berusaha menghentikan penyerobotan tanah perkebunan tewas dibunuh sekelompok orang dari BTI dalam peristiwa Bandar Besi di Sumatera Utara. Jenderal Yani segera menuntut agar mereka yang terlibat dalam peristiwa Bandar Besi diadili. Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam, Protestan, dan Katolik. Sementara itu, di Mantingan, PKI berusaha mengambil paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektar. Menurut bukunya Ambar Wulan Kasdi dalam Taufik Abdullah edisi 2012 halaman 139. Sebuah tindakan yang tentu saja semakin membuat marah kalangan Islam. Apalagi 4 bulan sebelumnya telah terjadi peristiwa Kanigoro Kediri, di mana BTI telah membuat kacau peserta mental training pelajar Islam Indonesia dan memasuki tempat ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur, lalu melecehkan Al-Quran, yang mencabik-cabik, mencincang, dan menghancurkan Al-Quran. Suasana pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat dan golongan lain non-PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Apalagi pada bulan Juli sebelumnya, Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang didatangkan DNA Aidit untuk memeriksa Soekarno menyimpulkan bahwa Presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September.
dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta, tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tandean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun putrinya ada Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta, gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat yang anti PKI, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Pada berita RRI pagi harinya, Letko Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Revolusi, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Dalam situasi tak menentu itulah, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrad, Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan sehingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI pun juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia. Begitulah sekelumit tentang bagaimana PKI tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan langkah-langkah liciknya menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan mereka. Ingin Indonesia menjadi negara komunis. Alhamdulillah mereka gagal dan bisa ditumpas. Tetapi tetap paham mereka dan pergerakan mereka patut dicurigai sampai saat ini maupun sampai kapanpun. Semoga bermanfaat. Pembahasan selanjutnya akan dikupas dalam perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa part 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.